Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nalan Yanran intervensi. Secara keseluruhan, semua orang menatap Xiao Yan dengan wajah tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang tampaknya menghususkan diri dalam pengobatan pemurnian ini tidak akan lebih buruk dari Emyusan dalam hal pertempuran. Pertukaran seperti kilat dari sebelumnya mungkin hanya berlangsung sebentar, tetapi semua orang tahu bahaya yang terlibat. Di antara generasi muda di ibu kota, bakat tempur Emyusan bisa digambarkan sebagai yang teratas. Hampir tidak ada orang dari kelompok usia yang sama di dalam Kekaisaran Suci Magia yang bisa bertarung langsung dengannya. Ini terutama terjadi setelah dia berlatih selama 2 tahun di barak militer. Emyusan saat ini tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat dan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Namun, dalam pertarungan sebelumnya, dia tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan. Meskipun dapat dikatakan bahwa Emyusan belum menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertukaran ini. Bahkan tidak ada teknik Dou yang ditampilkan, tetapi tidak ada yang lupa bahwa pemuda yang memiliki penampilan biasa juga mengandalkan sepenuhnya kemampuan tubuhnya untuk bertarung. Sungguh tak terduga bahwa kemampuan tempur yang Xiao sebenarnya sebagus ini. Putri kecil memperhatikan Xiao Yan dengan ekspresi tertegun saat dia berkata dengan terkejut. Dia memiliki pengetahuan yang sangat jelas tentang bakat Emyusan dalam hal pertempuran. Namun, dalam pertarungan barusan, Emyusan tidak akhirnya mengalahkan Yan Xiao sampai Yan Xiao berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Sebaliknya, keduanya berakhir imbang. Sudut mulut Liu Ling bergerak sedikit. Karena tidak melihat adegan dalam imajinasinya di mana Xiao Yan dikalahkan oleh Emyusan, hatinya saat ini sedang tidak enak badan. Ketika dia mendengar keterkejutan dalam kata-kata putri kecil, hatinya menjadi sedikit tidak bahagia. Dia berkata dengan lemah, jika Emyusan melepaskan semua kekuatannya dalam pertarungan, aku berani mengatakan bahwa Yan Xiao pasti bukan tandingannya. Mungkin. Putri kecil tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Sebagai seorang wanita, kemampuan pengamatannya secara alami jauh lebih teliti jika dibandingkan dengan Liu Ling yang menyimpan dendam. Selama Emyusan dipaksa mundur, dia dengan jelas melihat bahwa kaki Emyusan agak tidak wajar ketika dia melangkah mundur. Tampaknya Emyusan telah menerima sedikit cedera tersembunyi dalam tabrakan sebelumnya. Yan Xiao, kamu baik-baik saja. Setelah melihat Xiao Yan melangkah mundur, Yafei buru-buru maju dan bertanya dengan cemas. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya yang halus meraih lengan baju di depannya. Terbukti, dia tidak ingin dia melanjutkan pertarungan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum. Di bawah lengan bajunya, tinjunya, yang telah dimasukkan ke dalamnya, sedikit gemetar saat dia mencoba untuk perlahan menghilangkan rasa sakit yang menyebar melalui itu. Kekuatan orang ini memang sangat hebat. Dari kelihatannya, dia seharusnya berada di sekitar bintang 8 atau bahkan 9 bintang Doushi. Merasakan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya, Xiao Yan diam-diam menebak di dalam hatinya. Tapi, kupikir saat ini dia juga mengalami kesulitan. Api menundukkan kayu. Terbakarnya, api inti teratai hijau dari tinjuku pasti akan menyebabkan orang ini menderita luka tersembunyi. Xiao Yan melirik kaki Emyusan dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Emyusan menatap Xiao Yan dengan wajah galak. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari kakinya menyebabkan sudut mulutnya berkedut berulang kali. Dou Qi di tubuhnya mengalir dengan cepat dan melilit kakinya, mengubahnya menjadi warna hijau pucat. Dou Qi milik Emyusan termasuk dalam afinitas kayu. Dou Qi semacam ini memiliki semacam sifat penyembuhan. Oleh karena itu, ketika Dou Qi menutupi kakinya, yang tidak terluka parah, sekali lagi mulai pulih.
Bocah, lumayan. Aku tidak menyangka seorang alkemis manja sepertimu benar-benar tahu cara bertarung yang begitu agresif. Yusan membuka bibirnya dan tersenyum pada Xiao Yan, seperti harimau ganas yang telah membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, memiliki aura ganas yang berlimpah. Jika orang ini ditempatkan di medan perang, dia pasti akan menjadi jenderal ganas yang jarang terlihat. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak berbicara. Dou Qi yang berwarna hijau masih menyelimuti permukaan tubuhnya tanpa sedikit pun tanda-tanda santai. Tapi, terlepas dari siapa kamu, jangan sentuh wanita yang kusuka. Senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Yusan meraung keras. Dou Qi yang kuat keluar dari dalam tubuhnya. Saat Dou Qi bergejolak, armor Dou Qi yang agak kabur sebenarnya, secara bertahap muncul di tubuhnya. Melihat armor Dou Qi di tubuh Yusan, mata Xiao Yan menyipit. Dia tidak menyangka bahwa orang ini dapat memanggil armor Dou Qi yang hanya bisa dimiliki oleh Da Doushi. Meskipun baju besinya sekarang hanyalah prototipe awal, kekuatan pertahanannya jauh melebihi jubah Dou Qi Doushi. Orang ini akan menjadi serius, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Saat pikirannya berpacu, gumpalan Green Lotus Core Flame ditarik keluar dari semangat penerimaan di dalam pusaran. Setelah itu, dengan cepat melewati jalur Qi saat Xiao Yan bersiap untuk melepaskan kekuatan mengerikan yang dimilikinya kapan saja. Yusan, dasar orang gila. Berhenti! Melihat Yusan yang menolak untuk menyerah, Ya Fei sangat marah sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Yusan mengabaikan teriakan marah Ya Fei. Dou Qi di permukaan tubuhnya menjadi semakin padat. Kekuatan yang kuat bangkit dari dalam tubuhnya, menekan orang-orang dengan kekuatan yang lebih lemah di aula sampai ekspresi mereka sedikit berubah. Sudah saya katakan sebelumnya. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Kaki Yusan menginjak lantai dengan keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari tempat di mana kakinya didorong seperti jaring laba-laba. Tubuhnya agak condong ke depan. Dengan teriakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Kemanapun dia lewat, jurang sedalam 1 kaki diperpanjang. Seluruh aula saat ini berubah menjadi berantakan total. Merasakan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuh Yusan, ekspresi Xiao Yan serius saat dia menarik Ya Fei dari depan ke belakang. Di ujung jarinya di dalam lengan bajunya, nyala api berwarna hijau mulai menari-nari dengan aneh. Kecepatan Yusan sangat cepat dan kasar. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat yang tidak jauh di depan Xiao Yan. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke udara. Tinju itu benar-benar tertutup oleh duri berwarna hijau tajam, tampak memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Duri kayu hijau. Dengan raungan rendah yang menindas, kepalan Yusan yang ditutupi duri berwarna hijau, disertai dengan kekuatan tajam saat itu dengan keras menghantam Xiao Yan. Sepasang mata hitam gelap dengan dingin mengamati tinju yang bergerak semakin dekat. Angin yang menindas meratakan pakaian di tubuh Xiao Yan sampai mereka ditempelkan dengan erat di kulit Xiao Yan. Di dalam lengan Xiao Yan, nyala api berwarna hijau juga telah layu dengan meningkatnya kegembiraan di bawah penindasan ini. Energi panas itu dengan cepat menggumpal. Sama seperti Xiao Yan hendak menggunakan Green Lotus Core Flame untuk melawan serangan, alisnya tiba-tiba merajut sedikit saat dia merasakan sesuatu. Dia segera menghentikan tubuhnya yang condong ke depan. Pada saat yang sama, teriakan lembut dingin yang jelas terdengar di dalam aula. Yusan, berhenti sekarang! Saat teriakan lembut jatuh, bayangan putih bulan melesat dari sudut lain aula dengan cara seperti kilat. Tubuh anehnya melayang di udara dan muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik kemampuan aneh Nalan Yanran untuk bergerak di udara dari sudut matanya. Alisnya berkedut tanpa disadari.
Wanita ini telah meningkat pesat dalam 3 tahun. 1000 angin. Setelah dia dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, Nalan Yanran dengan dingin memperhatikan Emyusan yang tidak menghentikan serangannya dengan wajah cantiknya. Tangan lembut seputih saljunya terulur dari lengan bajunya yang luas dan dia bersiap untuk menjentikan jari panjangnya yang sempit. 5 tornado berwarna hijau pucat muncul dari ujung jarinya, seperti 5 kuku berwarna hijau yang sangat tajam. 5 angin spiral tajam benar-benar tampaknya telah merobek ruang saat mereka berputar dengan liar. Dia menjentikkan jarinya dan angin berputar keluar. Segera, mereka dengan kasar menembak tinju Emyusan yang ditutupi duri berwarna hijau. Bang! Setelah suara ledakan, gelombang pecahan kayu ditembakkan dari tinju Emyusan. Kekuatan ganas yang terkandung di dalam tornado secara langsung menyebabkan Emyusan mundur beberapa langkah. Setiap kali kakinya mendarat, dia akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Saat langkah kaki terakhir mendarat, lengan Emyusan bergetar hebat. Kekuatan tak berbentuk merembes keluar dari tubuhnya dan meninggalkan jejak yang dalam pada pilar di belakang tubuhnya. Nalan Yanran? Hei, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menjadi jauh lebih kuat setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Sepertinya pemimpin sekte Yun Yun benar-benar berusaha keras untuk mengajarimu. Emyusan menjilat darah segar di tinjunya. Dia mengabaikan sedikit rasa sakit ini saat dia berkata dengan terkejut. Emyusan, ini klan Nalan, bukan klan MU. Tuan Yang Xiao adalah tamu dari klan Nalan kami dan tidak boleh menjadi sasaran perilaku Anda yang tidak terkendali. Nalan Yanran dengan lembut menangis. Mata Emyusan menyipit. Dia mengencangkan tinjunya saat tatapannya menyapu aula. Setelah itu, dia berhenti di Nalan Jie dan Nalan Su yang dengan cepat melangkah. Mengetahui bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyerang Xiao Yan hari ini, dia hanya bisa tanpa daya mengulurkan tangannya. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Xiao Yan, karena Nalan Yanran, aku tidak akan melumpuhkanmu hari ini. Tapi saya akan menyarankan Anda untuk menjauh dari Ya Fei di masa depan. Jika tidak, aku akan membawamu kapan saja, Xiao Yan dengan dingin tersenyum dan berkata. Setelah pertukaran dari sebelumnya, dia tahu bahwa level Emyusan sedikit lebih tinggi dari miliknya. Namun, jika dia menggunakan kartu tersembunyi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Kamu punya tulang punggung. Saya tidak menyangka begitu saya kembali ke ibu kota, saya akan bertemu dengan seseorang yang bisa saya injak. Saya sangat senang. Emyusan membuka mulutnya dan menyeringai pada Xiao Yan. Gigi putihnya tampak cukup padat. Dibutuhkan kekuatan untuk menginjak seseorang. Jangan sampai kakimu tertusuk bahkan sebelum kamu menginjak orang itu. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan atau tindakan meringkuk terhadap pemuda ini yang tidak repot-repot menyembunyikan kesombongan dan temperamennya yang mendominasi. Sikapnya yang memberikan tit untuk tat menyebabkan semua orang menjadi sangat terkejut. Baiklah, kalian berdua harus lebih sedikit bicara. Hari ini adalah pertemuan klan Nalan. Jangan ganggu mood semua orang. Kedua orang yang berkelahi satu sama lain ini menyebabkan Nalan Yanran sedikit mengernyit saat dia memarahi tanpa daya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Tatapannya beralih dari tubuh Emyusan ke kecantikan yang membelakanginya. Matanya menyipit saat jarinya dengan lembut menjentikkan ke dalam lengan bajunya. Serangan Nalan Yanran beberapa saat yang lalu adalah serangan pertama yang Xiao Yan lihat dia gunakan sejak dia bertemu dengannya. Itu seperti sebuah teka-teki. Baginya untuk dapat memaksa kembali Emyusan yang bertarung sama dengan dirinya sendiri, kekuatan wanita ini telah meningkat sangat cepat selama 3 tahun terakhir. Meskipun teknik Do yang dia tunjukkan barusan bukanlah dari kelas rendah, teknik Do kelas tinggi tidak akan banyak berguna jika dia tidak mendapat dukungan dari Do Qi yang kuat dalam pertempuran semacam ini di mana level kedua belah pihak berada sangat dekat.
Misty Cloud Sector telah berusaha keras untuk merawatnya. Perjanjian 3 tahun ini akan menyenangkan. Tatapan Xiao Yan berhenti di lekuk tubuh lembut Nalan Yanran saat dia bergumam di dalam hatinya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.